Ya, kembali lagi di channel Free Binary Bot Tutorial. Terima kasih sudah mau belajar binary setiap hari bersama saya Kokoriko. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya teman-teman ya. Kemarin kita belajar bagaimana cara mendeteksi tick movement ya. Nah, tick movement kemarin ada 3, up, down, dan no change. Dan cara mendeteksinya dengan kode seperti ini, simple ya. Simple. Nanti begitu di running, dia akan muncul di sebelah kiri ini. Nah, biru, merah. Nah, warna ini menunjukkan dia naik atau turun. Kalau biru naik, kalau merah turun. Kalau kuning no change. Ya. Nah, sekarang saya akan buka tools easywom.easybinarybot.com sebagai acuan mempermudah kita belajar. Ini sebenarnya tools udah siap pakai dan kelebihannya ada virtual loss, ada risk manajemennya, udah ada martingale-nya, udah ada delay-nya kalau teman-teman mau pakai ya, silakan ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Masing-masing kotak itu mewakili satu tick movement. Berarti di EasyWorm ini dia menyimpan 10 tick movement. Ya, sekali lagi ya saya jelaskan. Di EasyWorm ini dia menyimpan 10 tick movement, teman-teman. 10 tick movement. Artinya kalau ini merah, nah, dia akan terus bergerak merah, gitu kan. Nah, gunanya apa? Ketika teman-teman punya rule seperti misalnya dia hanya memperhatikan tick terakhir, tick movement terakhir. Jika tick movement terakhirnya merah, lakukan fall. Jika tick movementnya biru, lakukan rise. Itu teman-teman cukup kode seperti ini. Ini saya stop dulu. Cukup kode seperti ini. Ini menampilkan direction terakhir, tick movement terakhir. Nah, ya it's enough gitu. Tapi jika teman-teman butuh tick movement yang bukan terakhir, artinya teman-teman harus punya rekamannya. Teman-teman harus rekam jejaknya. Jadi misalnya gini, rule teman-teman, jika tiga tick movement terakhir merah semua, maka fall. Atau jika 5 tick movement terakhir biru semua, maka rise. Seperti itu. Jika teman-teman mengandalkan ini belum bisa karena ini satu tick movement terakhir. Ya, entah rise, entah fall, entah no change. Nah, artinya apa teman-teman? Kita harus merekam seperti yang EasyWorm lakukan seperti ini. Nah, ketika dia biru, dia akan terus bawa biru ini. Nah, ketika dia merah, dia akan terus selalu bawa merah ini. Untuk apa? Untuk dipakai ketika rekaman itu, jejak rekam itu mungkin dipakai oleh rule kita gitu ya. Mungkin dipakai oleh rule kita. EasyWorm intinya begitu. Nah, di video ini bagaimana saya ingin menjelaskan bagaimana cara, nih saya hapus ya yang ini ya. How to record tick movement ya. Gimana nih? Nah, how to record tick movement, bagaimana cara merekam pergerakan tick ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ketika muncul warna biru, dia akan selalu warna biru terus dibawa ke kiri ini ya, jalan ke kiri. Yang ini terakhir merah, dia akan terus bawa. Dan ini 10 tick terakhir, 10 tick terakhir. Nah, di sini kalau kita run, nih teman-teman lihat kiri bawah ya. Ini melanjutkan materi basicnya ya. Ini kan ada merah, biru, merah. Bagaimana cara merekam merah, biru, merah itu dan muncul berikutnya? Misalnya kita butuh sampling 5 tick terakhir. Nggak usah 5 deh. 3 dulu aja. 3. Oke, simple 3 dulu ya. 3. Merah, biru, merah. Ketika ada tick baru, dia menggantikan ini, yang lama akan hilang, bergeser semua. Misalnya tadi merah, biru, merah jadi biru, merah, merah. Seperti itu. Nah, bagaimana merekam itu dan pergeserannya gimana di robot XML? Kita lanjutkan robot yang kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum punya robotnya, silahkan download di video yang kemarin ya. Atau saya sertakan linknya di kanan atas, teman-teman boleh klik. Kita stop dulu ini di sini. Nah, robotnya akan seperti ini ya.
langsung teman-teman kita pelajari di blok 2-nya ya, di blok 2-nya. Kita sudah ada percabangan gini. Jika direction rise-nya, lakukan eksekusi ini, rise. Kalau fall, lakukan eksekusi ini. Kalau no change, lakukan eksekusi ini. Sekarang kalau kita buat, kita menerka-nerka, saya ingin robot jika rise atau blue taruh di apa ya, kita buat ini deh, sejenis list tapi berbentuk teks. Jadi text list ya, text list seperti ini contohnya. R untuk red, B untuk blue, N untuk no change. No change. Oke. Jadi text listnya bisa jadi seperti ini. R B B. Misalnya saya ini contoh aja ya. Kita pakai 4 deh ya. Kita pakai 4 tick movement. R B B. Artinya dia merekam red blue gitu ya. Nah, saya cuma mempersingkat aja. R itu pasti red, artinya fall ya, diwakilkan dengan huruf aja, singkat aja satu huruf gitu, nggak perlu teman-teman red blue kepanjangan. Robot juga ngerti satu huruf gini juga. Nah, jika muncul berikutnya itu tick red, misalnya tick red ke bawah, dia akan jadi seperti R B R. Nah, teman-teman lihat perpindahannya dari ini RRBB ke RBBR, karena di sini kan masuk R baru, sedangkan R yang di sini hilang, dia jadi ke sini RBBR. Oke, saya balikin lagi. Nah ini, mana? Oh, di notepad nggak bisa ini ya. RRB. Nah gini. Jadi diwakilkan dengan huruf aja ya. Oke. Kalau begitu, kita butuh variabel lagi namanya apa ya? Kita bikin formasi tick. Formasi tick untuk menyimpan ininya. Ya. Nah, formasi tick ini kita perlu tentukan panjangnya berapa, teman-teman. Karena kalau kita nggak tentukan, dia akan nambah terus. Akan nambah misalnya sampai 1000 misalnya, tapi itu kan nggak ada gunanya, belum tentu kita pakai, dan itu akan hanya memberatkan robot ya. Jadi misalnya kayak di EasyWorm ini maksimal 10 ya, di sini kita bisa buat misalnya 20, 50 dan sebagainya. Nah, untuk itu berapanya itu kita bikin variabel lagi namanya sampling tick deh, sampling tick, taruh di sini, set sampling ticknya variabel di mat, anggaplah sekarang kita pakai 4 supaya contoh ini ya, 1 2 3 4 tick movement kita rekam. Jadi ini berapa tick yang mau kita rekam, itu intinya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Jika directionnya rise, set formasi tick. Formasi itu berarti sebelumnya kita bikin dulu formasinya nih, teman-teman. Ini kita duplikat di sini. Formasi ticknya kita kosongkan. Pakai ini aja. Nah, ini formasi ticknya teks tapi kosong. Ya, ini teman-teman klik delete sama backspace, kosong artinya. Masih kosong. Oke. Nah, sekarang kita rekam yang pertama. Jika rise, maka tambahkan nih. Di sini di teks ada yang namanya append text ya. Append text. Artinya append itu menambahkan di ujung kanan, teman-teman, di akhir. Jadi kalau kita punya teks RRBB dan muncul R lagi, dia jadi ke terakhir, yang terakhir. Jadi RRBBR ya, tetap
jadi 5. Yang tadi 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7. Apa yang mau kita tambahkan? Huruf R. Sorry, nggak perlu ini ya, pakai ini aja. R. Sorry, rice itu apa tadi? Salah, bukan. Rice itu pakai blue ya, B. Sorry. R itu bukan rice tapi red. Ini blue. B. Nah, sekarang kan kita berhasilkan nambahkan B. Sekarang bagaimana cara mengurangi? Nah, R, B, B. Sekarang kita tambah sini jadi B nih. B. Sekarang bagaimana menghilangkan ininya kan? Hanya mendapatkan ini. Hanya mendapatkan ininya agar tetap jadi 4 terbaru, 4 terupdate. Caranya adalah kita mainkan teksnya seperti ini. Kita sudah tambahkan ya. Itemnya rubah jadi formasi tik. Kan kita mau ngumpulin hurufnya di formasi tik. Di teks ini ada yang namanya get substring. Oke. Get substring itu artinya dari misalnya 10 teks, 10 karakter diambil 5 itu substring ya. Nah, in teksnya ini kita delete aja. Dari apa? Dari formasi tik. Dari formasi tik. Kita ambil formasi tiknya di sini. Ya. Supaya gampang, agak ke sini kali ya. Nah, di teks formasi tik ambil substring dari berapa sampai berapa. Sampai berapanya pasti last letter, sampai huruf terakhir. Tapi dari berapanya kan nih, letter ke berapa, apa ya, letter, kita butuh letter ke berapa sampai terakhir gitu. Kalau saya bilang 3 terakhir sesuai gak? Saya butuhnya 4 padahal. Nah, berarti kan sebenarnya tergantung dari sampling ticknya teman-teman. Ya, saya menjelaskannya sangat hati-hati dan pelan-pelan sekali biar teman-teman ngerti ya. Sampling tick ini itu gunanya 4. Jadi kita ambil 4 terakhir. Nah, ada kata kuncinya 4 terakhir teman-teman. 4 terakhir. 4 terakhir berarti teman-teman bisa ambil ini letter hashtag from n. From n berapa? Ya, sepanjang sampling ticknya. Ya. Sampling ticknya ya. Jadi ambil 4 terakhir sampai terakhir, intinya gitu. Ambil 4 karakter terakhir sampai terakhir. Yang tadinya 5, ambil 4 terakhir aja sampai terakhir ya. Intinya jadi 4 gitu. Ini. Atau ada cara lain sebenarnya. Teman-teman bikin di sini 4, misalnya strip gitu ya. Misalnya strip kan 4 karakter tuh. 4 karakter berarti teman-teman tinggal di sininya tinggal ambil dari letter hashtag kedua. Selalu kedua. Kenapa? Karena kan menghilangkan karakter pertama saja, berarti dimulai selalu dari karakter 2. Itu boleh juga. Ya, itu boleh juga, sama aja. Tapi saya pakai cara yang pertama ya. Dan nggak ada plus minusnya, sama, itu sama. Caranya sama. Oke. Nah, setelah itu formasi tick append text. Oke, yang ini teman-teman bisa hilangkan. Yang ini harusnya nih teman-teman masukkan ke sini, ya. Formasi append text masukkan ke sini. Tapi kan nggak bisa teman-teman. Nah, kalau teman-teman masukkan nggak bisa, ya. Caranya adalah ada 2. Sebenarnya ada banyak sih. Saya akan jelaskan salah satu caranya aja ya, biar nggak terlalu ribet ya. Yang ini teman-teman hapus. Ini masukkan ke sini. Yang ini di sini. Nah, teman-teman kalau perhatikan, ini substring ini kan harus masuk ke sini, masuk ke sesuatu. Teman-teman kalau masukin ke sini nggak bisa nih. Nih, di sini. Berarti teman-teman harus masukkan lagi ke apa ya? Ke satu variabel. Nah, kita masukkan itu ke formasi ticknya lagi, teman-teman. Nah, itu gunanya tadi ini.
set formasi tick to ini. Nah, substring yang ini baru teman-teman sebenarnya yang tadi nggak perlu dihapus, cuma supaya teman-teman ngerti kalau ini dapat dari mana ya, dari formasi tick ini nih ya. Jadi cerita komplitnya sekarang seperti ini. Formasi ticknya sekarang kosong dari awal, lalu ditambahkan dengan B ya, artinya ya hanya B gitu kan. Formasi tick yang baru diambil dari formasi tick yang lama, tapi substring 4 terakhir sampai terakhir yang didapat adalah B doang. Tapi nanti kan nambah B, R, N mungkin. Jadi tetap 4, maksimal 4. Bisa 1, 2, 3, tapi maksimal 4. Nah, seperti itu. Oke, lakukan hal yang sama dengan bawahnya, rise, fall, dan si apa tuh? No change. Nah, misalnya gini ya, duplikat. Teman-teman taruh sini, ini juga duplikat. Taruh sini. Formasi ticknya append text-nya apa? Tambahkan dengan R, artinya red. Ya, red warnanya ya. Lalu formasi tick ambil lagi 4 sampai terakhir. Kalau teman-teman lihat blok ini sama blok ini sama nggak? Sama ya. Sedangkan yang beda adalah ini dengan ini. Oke lah, kita lanjutkan lagi ke yang N. Kita duplikat lagi di sini. Di sini saya tambahkan N, artinya no change. Nah, yang ini saya duplikat juga untuk ngambil 4 terakhir. Nah, kalau teman-teman lihat blok yang ini itu beda. Ini B, ini R, ini N. Tapi yang ini sama semua. Ya. Karena sama semua, teman-teman bisa keluarkan. Artinya persingkat. Nih, ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya copy ya, Ctrl C Ctrl V. Keluarkan di sini, taruh di sini. Yang ini baru dihapus. Delete. Oke. Artinya dengan ini teman-teman akan lebih singkat. Jadi kalau rise cukup tambahkan formasi tick dengan B. Kalau fall tambahkan dengan R. Kalau formasi ticknya no change tambahkan dengan N. Salah satu pasti terjadi. Nggak mungkin tiga-tiganya, atau nggak mungkin lebih dari satu, nggak mungkin 2 gitu, nggak mungkin. Pasti salah satu doang. Setelah itu baru diambil 4 tick terakhir setelah ditambahkan 1 huruf tadi. Nah gitu, itu untuk mempersingkat. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jelas dari mana kok blok ini di sini, kan harusnya di sini. Iya, bisa dipersingkat dengan cara memindahkan ini misalnya gitu. Jadi saya sangat hati-hati dan pelan-pelan sekali menjelaskan supaya teman-teman tahu ini dari mana dan ini kenapa nggak boleh dipindahin ke sini. Seperti itu. Itu juga yang membedakan teman-teman yang hanya download tanpa melihat penjelasan dengan teman-teman yang oke download tapi dengarkan penjelasannya. Dengan mendengarkan penjelasan video dari awal sampai akhir, teman-teman akan lebih bisa memodifikasi. Percayalah, teman-teman akan bisa lebih paham ini kenapa di sini. Oh, berarti kalau dihilangkan nggak apa-apa kok, Riko. Ya nggak apa-apa kalau selama teman-teman ngerti kenapa itu di situ, gitu. Tapi kalau teman-teman cuma download dan nggak nonton videonya, ya teman-teman hanya bertanya, hanya mengharapkan jawaban instan saja sih sebenarnya, gitu teman-teman. Oke, nah sekarang formasi ticknya udah dapat. Sekarang kita ingin memberitahukan notifikasi ya. Kita ambil dari sini deh. Notifikasi ya. Notifikasi ini. Set. Nah, anggaplah warnanya green. Ya, karena kan blue, red, yellow, ini green aja. Jadi kita nggak peduli warnanya dulu ya teman-teman ya. Kita yang penting robot bisa baca RRBBN, huruf-hurufnya itu. Warnanya itu kan buat user. Sedangkan warna nggak penting buat si robot. Oke. Sekarang no change ini kita ganti. Kita gantikan dengan formasi tick teman-teman. Ini ambil dari sini formasi tick. Sedangkan yang ini kita bisa hapus dulu. Sementara kita hapus dulu. Saya disable dulu ya, supaya nggak mengganggu ya. Supaya nggak mengganggu pembelajaran kita. Kok di expand supaya teman-teman bisa tetap baca, tapi di disable. Artinya tetap ada bloknya tapi nggak dieksekusi, gitu aja.
Oke, seperti ini ya. Formasi tik ini apa? Oke, sekarang kita running dulu untuk tahu error atau enggak. Kita running dulu. Kita untuk tahu errornya ada atau enggak gitu ya. Lihat di kiri bawah ya teman-teman ya, kiri bawah. Ini udah running atau belum ya? Kok nggak ada muncul apa-apa gitu? Oh, oke. Ini ternyata muncul cuma kosong nih teman-teman. Berarti ada yang belum fix. Ya. Oh, sorry. Ini letter ke-4. Harusnya letter from end, teman-teman. Tadi lupa diganti ya waktu mencontohkan. Sorry. Waktu menjelaskan lupa diganti. Letter from end ya. Tadi letter from start, letter from begin. 4 terakhir mah nggak ada. 4 dari awal kan nggak ada gitu. Coba ya kita running dulu ya. Tadi mengganti di letter from end yang tadi. Nah, sekarang teman-teman lihat di kiri bawah. B itu artinya blue. Ini B. Nah, dia nih, teman-teman lihat masih ada yang salah nih. Tuh. B, dia hanya maksimal 2. Nah, kita lihat nih teman-teman kenapa. Ya. Nah, kemungkinan ya. Kalau tebakan saya sih, iya, tebakan saya dia nggak bisa ngambil dari sampling tick ini, harusnya 4 ya, betul ya. Oke. Tebakan saya ini harusnya diisi ya. Saya isi dengan strip ya. 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini kita isi dengan 4 yang ini, formasi tik ini. Nanti kita akalin gimana caranya kita biar bisa otomatis. Oke. Saya cuma menambahkan ini doang ya. Kita running lagi satu persatu supaya tahu errornya bener gak itu gitu. Kalau kita banyak revisi, kita nggak belajar errornya di mana. Nah, seperti teman-teman lihat sekarang jadi 4 teman-teman ya. Jadi tebakan saya dia nggak bisa ngedeteksi perkiraan saya di awal sepertinya salah. Saya kira dengan kosong dia bisa mendeteksi 4 terakhir. Ternyata tidak bisa teman-teman. Atau mungkin saya ada salah ya. Di sini harus disediakan 4 dulu ternyata. 4 dulu. 4 karakter, entah apa itu, entah titik, entah strip. Intinya 4 karakter gitu ya. 4 karakter. Baru muncul ini. Nah, teman-teman sekarang lihat, kita bandingkan ya. Ini RBBR. R itu red. Merah artinya fall, B blue naik, and no change. Kita bandingkan dengan yang di easy warm. Saya pisahkan dulu windownya. Saya geser ke sini. Biar kelihatan 4 terakhir itu ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Bandingkan dengan yang ini. Nih, tuh. Biru semua, B4 ya. Ini BB. Nah, teman-teman lihat sampai ada muncul R ya. Nah, ini R. Teman-teman lihat ini ada 1 R. Lalu B lagi, R-nya tetap tersimpan. Ini BR. Tuh, blue red. Selanjutnya red. Nah, teman-teman perhatikan di sini. B itu blue, R itu red. Perhatikan dengan 4 warna ini. Kalau sinkron berarti sudah berhasil, teman-teman. Teman-teman berhasil. Oke. Kita sinkronkan. Nah, sama ya, teman-teman ya. Sudah sinkron ya. Marketnya hati-hati juga harus sama. Ini kita pakai market volatility 10. Nah, begitu teman-teman. Kok saya hapus? Ya udah. Intinya udah sama. Nah, caranya seperti itu. Oke. Jadi di video ini kita belajar melanjutkan video yang kemarin. Video kemarin kita baru belajar memunculkan 1 tick movement terakhir. Di video ini kita belajar cara merekam tick movement. Misalnya kita butuh 4 atau 5.
Di contoh ini kita butuh 4 tick movement, dan kita rekam 4 tick movement terakhir dalam bentuk huruf ya, simple ya, yang simpelnya huruf aja gitu. Nah, fungsinya apa? Nanti kita akan bahas, dikembangkan di video berikutnya teman-teman. Dari rekaman ini kita mau dia melakukan eksekusi apa mungkin, atau melakukan perhitungan apa. Yang penting teman-teman sudah tahu basic dari video sebelumnya sama video ini. Ya, ini sangat penting, ini video dasar dan harus tahu. Gitu teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup panjang video ini ya. Saya sangat hati-hati dan pelan-pelan menjelaskannya supaya teman-teman paham kenapanya ya. Jadi bukan hanya download dan tinggal tanya, bukan, tapi download, tonton dulu, oh begini. Dengan nonton sih saya yakin harusnya sih nggak banyak pertanyaan, apalagi mengenai yang sudah dijelaskan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lanjutannya besok jam 7 malam. Setiap hari jam 7 malam belajar binary. Saya Kokoriko pamit, salam sehat, salam sukses, amin.